Ya, selamat datang di YouTube channel mahasiswaislam.com. Konten salah jurusan. Konten ini berisi untuk mengarahkan, memotivasi dan membingungkan pemirsa gitu ya. Tapi alangkah baiknya saya mau tahu lebih jauh dulu tentang Mbak Rafika, Mbak Rafiki, ya, Mbak Rafiki, maaf. Rafiki, Mas. Kalau boleh tahu asli rumahnya mana, Mbak? Aslinya Jember, tapi kuliahnya di Jogja. Di jurusan apa, Mbak? Ambil sosiologi murni. Sosiologi murni, nggak KW-KW-an? Enggak. Di UIN Sunan Kalijaga ya, Mbak? Iya, betul. Sudah semester berapa, Mbak? Sekarang jalan mau semester 5. Oh, berarti 4 akhir 5 awal, ya kan, Mbak? Iya, baru selesai UAS ini juga. Alhamdulillah, lancar, Mbak? Ya, kalau dipikir sih dari sedikit banyak tuh kayak masalahnya tuh kayak deadline-nya tuh lebih cepat, terus kayak tugasnya tuh lebih banyak. Kayak menurut saya tuh lebih efektif kalau ujiannya tuh secara langsung. Ya, soalnya ini online ya, Mbak ya. Nah, karena online kan disebabkan karena ada pandemi ini. Nah, terus apa sih kesibukan Mbak Rafiki di rumah selama COVID-19 ini, Mbak? Kalau aku pribadi sih kayak karena lebih banyak di rumah, jadi kayak menurutku lebih menghabiskan waktu itu kayak buat santai-santai sih sebenarnya. Santai, Mbak. Karena kuliah juga kan kadang nggak terjadwal, cuma palingan ya ngerjain tugas kayak gitu. Ngerjain tugas, pokoknya. Oke, saya akan keluar gitu, tapi keluar sebutuhnya aja. Saya dari awal dulu, Mbak. Dimulai dari pendaftaran terlebih dahulu. Dulu sebelum masuk kuliah itu pendaftaran itu lewat jalur apa, terus apakah ada halangan sebelum masuk di sosiologi, Mbak Raffi? Saya jawab ya. Iya. Jadi, ketika itu kan kalau di UIN kan harus verifikasi. Nah, sebenarnya nggak ada kendala sih, cuma memang jaraknya tuh jauh. Cuma kayak fasilitas seperti tempat tinggal itu kan udah difasilitasi atau disediakan kayak gitu. Kalau untuk administrasinya kayak cuma verifikasi itu nggak ada halangan menurut saya. Cuma kayak karena kita kan orang baru, paling juga bingung ini aja sih, kayak nyari tempat gedungnya tuh sebelah mana kayak gitu-gitu aja. Belum kenal gedungnya gitu ya, Mbak ya? Belum. Dan waktu itu saya tuh cuma nggak ada temennya, jadi yang ambil sosiologi itu di angkatan saya dan angkatan sebelumnya tuh nggak ada. Jadi tahun pertama itu saya, dan setelah ini kayaknya nggak ada, masih belum ada. Itu kalau dari sosiologi itu memang keinginan Mbak dari awal gitu, Mbak? Iya, karena kan gini, saya tuh dulu milih kayak bimbang gitu loh. Mau milih yang di UNY atau di UIN. Tapi saya mikir karena saya lulusan MA MAN, jadi saya mikir buat ngelanjutin ilmu yang saya dapat, jadi saya ambil di UIN. Oh, gitu. Dan menurut saya juga nggak kalah bagus sama yang di negeri juga. Karena kan akreditasinya juga udah bagus. Nah, itu alasan Mbak masuk di jurusan sosiologi. Apa yang membuat tertarik itu, Mbak?
Jadi gini, saya kan dulu kan sebenarnya bimbang antara ambil sosiologi dan geografi. Tapi saya akhirnya mutusin ke sosiologi karena menurut saya kalau ke sosiologi itu lebih banyak terjun ke masyarakat. Dan saya tuh suka, sebenarnya bukan suka jalan-jalan sih, cuma berinteraksi gitu. Dibilang santai enggak, cuma apa ya, kita tuh bisa banyak mengenal orang kayak gitu. Jadi kayak ya udah kayaknya sama deh, kayak passion yang aku punya tuh sama. Jadi ya biar kalau kita kuliah tuh nggak kebebani gitu. Terjun langsung ke masyarakat luas gitu ya Mbak ya? Kayak ya istilahnya kayak misalnya survei gitu kan. Kita kan kayak mengenal orang baru, terus kayak berusaha interaksi lah. Intinya menjadikan diri kita tuh bisa berani terjun ke masyarakat. Itu kan buat modal kita nanti gitu loh. Lah, soal mata kuliah Mbak, jadi sosiologi itu mata kuliah yang dipelajari itu apa fokus bagaimana sih caranya bermasyarakat dan lain sebagainya, atau ada pelajaran-pelajaran yang lain yang menurut Mbak itu sulit? Jadi kan kalau di UIN tuh biasanya ada pelajaran tambahan tuh. Kalau kebanyakan di semester awal itu masih dasar, kayak misalnya sosiologi umum itu dasar-dasarnya. Tapi kalau udah masuk ke semester 2 atau 3 itu mulai kayak yang memang muatan dari sosiologinya itu materinya. Kalau yang pertama sih sulitnya sih enggak, karena kan dulu kan juga lulusan dari MAN, jadi kayak ya udah pernah tahu kayak gitu. Tapi kalau cerita dari teman-teman saya yang kan kalau di kelas saya tuh yang sebagian besar tuh dari SMA atau SMK, itu kayak mereka tuh curhat gitu loh, bilang kalau loh kok pelajarannya gini. Kalau mungkin pelajaran umumnya tentang sosiologi mereka bisa ngikutin, tapi kalau yang tentang agama mereka kan mungkin belum terbiasa, jadi kayak kesusahan kayak gitu. Nah itu kayak misalnya tugasnya Mbak, tugas Arab kayak gitu kan juga ada di sana. Oh, jadi tugas dari ini matkulnya itu banyak atau enggak Mbak? Kalau tugas kalau mungkin prodi lain tuh kayak tertulis ya. Kalau di sosiologi itu juga sama, karena kan basicnya kan dia jadi peneliti gitu kan. Jadi kayak selain tugas dalam bentuk misalnya jurnal, artikel ataupun buku atau misalnya paper itu udah biasa. Tapi kita sebelumnya tuh harus terjun ke lapangan, cari topik sama observasi sama wawancara, biasanya kayak gitu. Jadi apa yang mau kita tuangkan dalam tulisan tuh harus benar ada datanya yang relevan dan benar-benar gitu loh. Jadi ya itu tugasnya ya emang dikatakan jalan-jalan sih sebenarnya bukan, tapi ya kita juga observasi gitu. Nah, pengalaman Mbak Rafiq sendiri pernah survei dan langsung terjun ke lapangan karena tugas, tapi perasaannya itu senang. Aku senang banget terjun ke lapangan. Nah itu pengalamannya seperti apa Mbak? Bisa diceritakan? Bisa. Jadi gini, ada beberapa matkul, salah satunya itu ditunjuk beberapa perwakilan dari kelompok untuk datang ke ini hari habitat gitu kan. Jadi kita selama 7 hari itu kayak didampingi gitu. Jadi kita benar-benar terjun ke masyarakat. Nah, waktu itu kita terjun di permukiman kumuh di dekat sungai. Jadi kita tahu gimana perbandingan antara masyarakat yang udah mengerti, kayak misalnya udah ada pendampingan dari dinas setempat sama yang belum, itu kita tahu. Jadi kita kayak jadi gini kayak lebih mengerti gitu. Jadi kan kayak nggak kerasa capeknya gitu. Meskipun itu dalam waktu 7 hari dan full seharian itu kita melakukan kegiatan gitu. Jadi kayak apa yang kita senangi. Tugas sosiologi itu memang seperti itu Mbak? Iya, jadi kayak kita ditugaskan ke ya itu kebanyakan langsung terjun ke masyarakat. Kemarin juga pernah ke ini, biasanya dibanding ke kepala desa atau desa tertentu kayak gitu, terus ke museum kayak gitu-gitu. Kalau waktu itu kita observasi gimana sih ngembangin desa yang baik itu kayak gimana. Terus desa ini apa sih ikon yang bisa ditunjukkan? Bisa calon lurah berarti ya Mbak? Ya enggak Mas. Kayak kita tuh lebih
biar kita bisa melihat situasi sosial itu kayak gimana, terus gejala sosial itu kayak gimana. Gitu ya. Bagus itu. Lah, Mbak Rafiki sendiri itu kuliah sambil kerja atau pondok pesantren atau kos atau apa? Kalau saya cuma kuliah aja Mas, tapi ya kadang ikut ini UKM kayak gitu. Jadi kesibukannya cuma itu aja. Iya. Apa kalau boleh tahu apa itu UKM Mbak? Kalau saya sih lebih suka ikut UKM, salah satunya bela diri, kayak misalnya taekwondo gitu. Iya. Karena kan menurut saya tuh ya enak aja gitu. Jadi bekal dari sosiologi itu buat masuk ke UKM tuh udah ada. Jadi kayak kita udah biasa interaksi sama orang lain di desa lain itu udah biasa. Kalau organisasi Mbak, ada yang diikuti? Kalau organisasi saya nggak ikut, cuma karena di UKM tuh biasanya ada kepengurusan. Jadi saya ikut ke dalam itu, kepengurusan dalam UKM itu. Kalau organisasi saya nggak ikut. Jadi begini Mbak, pengalaman yang paling mengesankan di selama 4 semester dari mulai PBAK sampai sekarang, itu pengalaman yang paling mengesankan itu apa? Kalau saya pribadi sih ini PBAK sih menurut saya, karena kan dari sekian banyak orang yang kita awalnya nggak kenal, terus kita bisa mendekatkan diri gitu loh. Dari saya yang sendiri, maksudnya nggak ada temen sama sekali, terus tiba-tiba nemu temen gitu kan, itu kan kayak reward yang luar biasa gitu. Kita bisa membiasakan diri dengan orang yang jauh-jauh, misalnya dari Sumatera, di seluruh Indonesia pun ada kayak gitu. Jadi PBAK itu kayak menurutku momen yang langka dan harus dimaksimalkan kayak gitu, karena kita bisa mengenal orang lain kayak gitu. Tapi nggak menakutkan kan Mbak? Bagi saya sih enggak, tapi ya karena gimana ya, kalau mungkin bagi orang yang nggak tahu sistematikanya mungkin ya takut gitu, tapi kalau saya dijalani aja ya sampai selesai ya. Jadi nggak kebeban gitu. Nanti kalau terbebani kan keberatan kan ya Mbak ya, jadi nggak fokus ke sana sini. Benar. Terus pesan dan kesan sekarang gini, pesan dan kesan untuk teman-teman kita calon mahasiswa, teman-teman kita yang menonton jurusan sosiologi, itu pesan dan kesannya untuk mereka itu apa Mbak, dari Mbak Rafiki? Kalau pesannya saya tuh jangan pernah kita ngeluh gitu loh, maksudnya jangan berhenti setengah jalan. Biasanya kan kita pernah ada fase semester 3 itu biasanya kita iya ini emang passionku gitu, kayak ngerasa salah jurusan. Sebenarnya itu enggak, kita cuma perlu membiasakan diri kayak gitu. Terus kayak pesannya tuh pokoknya lakuin aja lah gitu, jalanin aja, nikmatin, intinya kayak gitu. Terus kesannya ya selama di sosiologi menurut aku kayak kita tuh gampang berinteraksi sama orang, kayak menurut aku tuh orang di sekitar tuh kayak lebih berarti, kita kayak lebih tahu fakta yang ada di masyarakat itu kayak gimana, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau boleh endorse jurusan sosiologi buat mereka biar tertarik, ternyata di sosiologi unik, asik gitu. Ayo gimana, siapa yang mau ke sosiologi atau gimana gitu, boleh Mbak, silakan. Boleh. Jadi gini, bagi mungkin para maba atau siswa yang SMA yang mau daftar kuliah gitu ya, alangkah baiknya tuh ngambil sosiologi. Karena kenapa? Kalau di sosiologi tuh kita tuh lebih banyak jalan-jalan. Istilahnya dibilang santai tuh enggak, cuma kita tuh kayak kerja tapi itu enggak terbebani gitu loh. Kayak kita tuh tahu di mana tempat pun kita tahu gitu loh. Jadi kayak enggak cepat bosen. Kalau misalnya kita cuma di ruang praktikum gitu kan capek, terus kayak stres gitu kan. Kalau kita keluar ke masyarakat, udah jalan-jalan, itu nggak bakal kerasa capeknya, pasti deh. Kayak gitu sih. Oke, jadi kesimpulannya Mbak. Dan kayaknya sosiologi itu. Terus kan, silakan Mbak, lanjutkan dulu.
Dan kayaknya sosiologi itu apa ya? Kayak kamu tuh bisa masuk kemana aja. Kalau misalnya lapangan kerja tuh bilang kalau sosiologi itu nggak bisa jadi apa-apa. Kamu bisa masuk kemanapun yang kamu mau kayak gitu. Jadi intinya Luas. ambil peluang yang ada kayak gitu. Bener. Jadi kesimpulannya Mbak Rafiki tidak salah jurusan. Begitu kan Mbak? Iya. Siap. Iya. Ada lagi yang mau dibicarakan Mbak? Allah nggak salah jurusan. Tentang jurusan sosiologi di UIN Sunan Kalijaga. Kalau menurut saya, kalau di UIN Sunan Kalijaga sendiri sih sebenarnya akreditasi udah juga bagus. Okay. Ya tergantung dari orangnya masing-masing. Gimana kita memaksimalkan aja sih kayak gitu. Okay. Mungkin itu saja Mbak pengalaman dari Mbak Rafiki. Untuk teman-teman semua yang menonton, kalau boleh tahu nama Instagramnya biar nanti ada yang follow, saya juga bisa follow dan di follow back juga. Apa Mbak nama Instagram? Lu cek. Kalau nama Instagramku ini @turmarafiki21. Oh, oke. Nanti saya follow Hani Filmi Ali. Oke, Mbak? Dan biar teman-teman juga bisa follow. Iya, siap, Mas. Yang kalau teman-teman nggak usah di follow back, nggak apa-apa, Mbak. Kalau saya sendiri follow back dong. Oke, Mbak? Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada banyak salah, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Tapi mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu kegiatan Mbak Rafiki, dan sangat terima kasih karena sudah memberikan waktunya kepada kami semua. Mungkin itu saja Mbak. Iya, nggak apa-apa Mas. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.